Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Apa kabarnya? Alhamdulillah, semoga anak-anakku sekalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelum ke materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu yuk. Sudah siap berdoa? Oke, silahkan untuk berdoa. Alhamdulillah, sudah siap ya untuk pembelajaran kali ini. Oke, sebelum ke materi, Ibu absen terlebih dahulu ya. Siti, April, Anissa. Oke, alhamdulillah semuanya hadir ya. Semoga pembelajaran selanjutnya semuanya hadir juga ya, tetap konsisten. Sebelum kita materi, alangkah lebih baiknya kita mengetahui mengenai target pembelajaran. Nah, apa sih target pembelajaran? Target pembelajaran itu tujuan pembelajaran yang akan atau harus kita capai setelah kita mengikuti pembelajaran pertemuan kali ini. Yang pertama, target pembelajaran kita memahami definisi tentang sedekah dan hadiah. Nah, ini tentu setelah rekan-rekan atau teman-teman semuanya telah memahami mengenai sedekah dan hadiah, maka pasti teman-teman bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, silakan untuk menyimak pembelajaran Ibu pada pertemuan kali ini ya. Selanjutnya yang kedua, menjelaskan mengenai hukum dari sedekah dan hadiah. Apa sih hukum sedekah dan hadiah itu? Nah, nanti teman-teman harus tahu ya. Oke, selanjutnya mengetahui apa perbedaan dari sedekah dan hadiah. Jadi sedekah dan hadiah itu tentunya sangat berbeda. Dan apa perbedaannya? Nanti disimak saja ya. Oke, selanjutnya mengambil hikmah. Apa sih hikmah dari sedekah dan hadiah? Nah, itu yang akan kita bahas ya pada pertemuan kali ini. Oke, next. Sedekah. Apa itu sodako? Oke, sodako ini tentunya sudah tidak asing ya di telinga teman-teman semuanya. Terkadang sering mendengarkan kata sodako ini, tapi ada banyak yang belum bisa mengartikan apa sih sodako itu. Intinya sodako itu ngasih uang deh bu, atau ngasih uang atau ngasih barang misalnya atau apa gitu. Pokoknya ngasih uang deh ke orang miskin atau orang yang suka minta-minta di jalan. Nah itu taunya hanya sebatas itu saja ya. Oke, Ibu jelaskan. Sodako adalah akad pemberian harta milik seseorang kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan dari orang tersebut, dan kita itu hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu pengertian dari sodako. Jadi, sodako itu kita memberikan harta kepada orang lain, namun kita tidak mengharapkan imbalan dari orang tersebut. Kita itu hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu pengertian dari sodako. Selanjutnya, sodako itu tidak hanya dalam bentuk materi saja. Nah, ini yang masih keliru di kehidupan kita sehari-hari. Jadi, sodako itu selalu diibaratkan dengan memberikan uang, memberikan harta kita. Jadi tidak semuanya tentang uang sodako itu. Mungkin baiknya memang diberikannya itu uang, karena uang itu lebih bermanfaat gitu ya. Bisa untuk kebutuhan sehari-hari, untuk membeli bahan makanan atau bahan pakaian misalnya. Nah itu, uang itu memang lebih bermanfaat. Namun ketika kita tidak memiliki uang, itu tidak menjadi alasan kita untuk tidak bersedekah. Nah, kita itu bisa bersedekah dengan benda, dengan barang, ataupun kita bisa bersedekah dengan fisik kita. Maksudnya apa dengan fisik? Jadi kita itu bisa menolong orang lain, membantu orang lain yang kesusahan, itu merupakan bentuk sedekah juga. Jadi tidak harus selalu dengan uang. Nah, bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, yang artinya tersenyumlah di hadapan temanmu, dan itu merupakan bagian dari sedekah. Nah, tersenyum bisa dimasukkan dalam bentuk sedekah sih? Kenapa? Karena ketika kita tersenyum kepada orang lain atau kepada teman kita, misalnya kepada pacar kita misalnya, atau kepada keluarga atau siapapun gitulah orang lain ya, ketika kita tersenyum, maka tersenyum itu akan memberikan efek baik kepada orang lain. Nah itu, jadi
dengan cara tersenyum pun itu merupakan bentuk sedekah menurut Nabi Muhammad SAW. Jadi masa sih kita melewatkan suatu sedekah gitu meskipun hanya dengan cara tersenyum gitu. Oleh karena itu, meskipun kita tidak memiliki harta, tidak memiliki benda, tidak memiliki kemampuan untuk bisa membantu atau menolong orang lain, ya setidaknya kita bisa melakukan sedekah yang paling ringan menurut Nabi Muhammad SAW, yaitu dengan cara tersenyum. Oke, selanjutnya ada hadiah. Nah, apa itu hadiah? Oke, hadiah itu tentunya sama seperti sedekah. Jadi terkadang masih banyak yang salah mengartikan apa itu hadiah. Kita itu sering mendengar kata hadiah, namun terkadang sulit untuk mendeskripsikan apa itu hadiah. Teman-teman di sini ada yang udah sering dapat hadiah atau pernah dapat hadiah? Ya, pasti satu kali atau dua kali atau sering pun pasti pernah aja gitu ya dapat hadiah. Oke. Hadiah itu sama akad pemberian harta milik seseorang kepada orang lain dalam bentuk apapun. Nah, hadiah ini sebagai bentuk penghormatan atau sebagai bentuk prestasi atas apa yang telah diraih orang tersebut atau orang yang menerima hadiah. Jadi pada intinya hampir sama seperti sodako, namun sodako itu diberikan kepada orang yang tidak mampu. Sedangkan kalau hadiah itu diberikan sebagai bentuk penghargaan kepada orang yang telah meraih atau mencapai suatu prestasi. Nah, hadiah itu bisa berupa apa aja sih, Bu? Nah, hadiah itu bisa berupa uang, bisa berupa barang atau benda, atau bisa berupa apapun yang dianggap bernilai. Nah, itu termasuk dari bentuk dari hadiah. Oke. Hadis mengatakan bahwasannya saling memberi hadiah termasuk ke dalam bentuk rasa cinta kasih. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, salinglah memberi hadiah, maka kalian akan saling mencintai. Nah, itu hadis riwayat Bukhari. Jadi, dengan kita memberikan hadiah kepada seseorang, kita memberikan sesuatu kepada orang tersebut dalam bentuk apapun, misalnya dalam bentuk uang misalnya atau dalam bentuk benda yang dapat bermanfaat bagi orang tersebut, itu merupakan suatu bentuk rasa kasih sayang kita kepada orang tersebut. Nah, itu menurut Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, sama halnya seperti sedekah tadi, selagi kita mampu, ketika ada teman kita atau keluarga kita yang mendapatkan hadiah, mendapatkan prestasi misalnya, atau mencapai sesuatu yang telah dia cita-citakan lama nih, misalnya prestasi yang tentunya akan dia ingat sampai tua nanti. Nah, itu kita bisa memberikan hadiah kepada orang tersebut gitu. Orang tersebut itu tentunya akan bahagia, akan senang ketika kita memberikannya, karena itu merupakan suatu wujud cinta kita kepada orang tersebut, wujud kasih sayang kita kepada orang tersebut. Oke, selanjutnya setelah kita tahu pengertiannya, hukumnya. Nah, kita harus tahu hukumnya. Apa sih hukum dari sedekah dan juga hadiah? Oke, yang pertama, sedekah atau sodakoh. Nah, sedekah ini adalah sunnah hukumnya. Jadi, sunnah itu ketika kita mengerjakannya, tentu kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, alangkah lebih baiknya kita mengerjakannya, karena Allah itu sangat menganjurkan yang namanya sedekah, terutama di hari Jumat gitu ya. Bahkan saking wajibnya gitu ya, saking Allah itu sangat menganjurkannya, kita itu diwajibkan untuk bersedekah terutama di hari Jumat. Kenapa? Karena di hari Jumat itu kan hari yang sangat mulia ya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dianggap mulia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita itu wajib untuk melakukan amalan-amalan yang baik di hari Jumat. Tentunya salah satu contohnya yaitu bersedekah. Sayanglah kalau kita melewati pahala yang satu ini di hari Jumat, masa nggak bersedekah gitu kan. Nah, itu. Namun ketika kita meninggalkan sedekah atau kita melewatkan sedekah, kita tidak bersedekah misalnya, Allah pun tidak akan memberikan dosa kepada kita. Namun kembali lagi ya, karena hukumnya sunnah, karena itu Allah
sangat menganjurkan ya. Sayanglah gitu kalau nggak kalau dilewati gitu ya sedekah itu. Jadi kita itu lebih baik, alangkah lebih baiknya bersedekah lah gitu. Mau 1 minggu sekali misalnya, atau mau 1 bulan sekali gitu ya, kali gitu dalam kehidupan masa nggak pernah bersedekah gitu ya. Oke, yang kedua ada hukum dari hadiah. Apa sih hukum hadiah? Nah, hadiah itu hukumnya mubah atau boleh. Jadi, hadiah ini hukumnya boleh dilakukan dan juga boleh ditinggalkan. Itu mah kembali kepada diri kalian sendiri ya. Namun, seperti tadi yang sudah dijelaskan, hadiah itu sebagai bentuk wujud kasih sayang kita kepada orang lain gitu. Oke, selanjutnya setelah kita bahas tentang pengertian dan juga hukumnya, kita bahas tentang perbedaan. Apa sih perbedaan dari sedekah dan juga hadiah? Nah, teman-teman pasti udah tergambar sih ya. Udah tergambar dari sejak tadi Ibu menjelaskan mengenai pengertian, pasti sudah tergambar lah apa sih perbedaannya. Oke, yang pertama itu perbedaan dari segi orang yang menerima. Dari segi orang yang menerima itu, yang pertama itu sedekah. Sedekah itu diterima oleh fakir miskin. Biasanya diterima oleh fakir miskin, anak yatim, atau orang-orang yang kurang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Jadi yang kurang mampu membeli beras, kurang mampu untuk membeli bahan makanan, nah itu wajib kita sedekahi ya. Oke, selanjutnya hadiah. Nah, sedangkan hadiah ini diberikan biasanya untuk orang-orang tertentu saja. Bisa orang terdekat, bisa orang yang berprestasi. Jadi orang yang memang sudah mencapai sesuatu yang didambakan atau yang dicita-citakan. Nah, itu diraih. Jadi kita itu bisa memberikan hadiah kepada orang tersebut. Oke, selanjutnya yang kedua itu dari segi tujuannya. Nah, apa sih kalau sedekah itu tujuannya untuk membantu orang-orang yang kurang mampu? Nah, kalau hadiah itu sebagai bentuk kenang-kenangan dari kita yang memberi kepada orang yang menerima, dan juga sebagai bentuk penghargaan. Jadi kita itu sangat menghargai orang tersebut yang telah berprestasi. Nah, itu dengan memberikan hadiah kepada orang tersebut. Jadi tentunya sangat berbeda. Oke, yang terakhir, yang ketiga itu dari segi hukumnya. Nah, ini tentu sudah tahu ya. Tadi baru saja Ibu jelaskan. Dari segi hukumnya itu sedekah itu wajib. Kalau untuk hadiah itu hukumnya mubah atau boleh. Jadi boleh dilakukan, boleh ditinggalkan kalau untuk hadiah. Oke. Terakhir, materi terakhir itu ada hikmah. Nah, apa sih hikmah dari sedekah dan juga hadiah? Yang pertama sedekah. Sedekah itu hikmahnya yang pertama menumbuhkan ukhuwah Islamiyah, menumbuhkan rasa persaudaraan antar sesama muslim. Nah, itu inti dari sedekah. Dengan kita memberikan sedekah kepada orang lain, meskipun kita itu hanya memberikan sedekah berupa senyuman, berupa benda-benda yang mungkin tidak terbilang mahal, tapi ketika orang tersebut menerimanya dan dapat digunakan, sedekah tersebut akan sangat berguna, akan sangat bermanfaat bagi orang tersebut, dan akan menumbuhkan rasa saling menyayangi antara sesama muslim. Selanjutnya yang kedua itu dapat menghindari dari bencana, dari berbagai bencana. Nah, ini mungkin sedikit tidak logis ya. Jadi apa sih hubungannya, kok ada hubungannya sih sedekah dengan menghindari dari bencana gitu ya, kalau dipikir secara logika. Tapi Allah itu dalam Quran sudah menjelaskan dan sudah menjanjikan orang yang selalu bersedekah maka dia itu akan terhindar dari berbagai bencana. Nah, itu oleh karena itu, yuk kita bersedekah sama-sama supaya kita itu terhindar dari berbagai bencana ya. Selanjutnya akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu ya, ini pasti, karena sebagaimana tadi di hukumnya sudah dijelaskan bahwasannya sedekah itu hukumnya sunnah. Jadi Allah itu sangat menganjurkan kita untuk bersedekah. Selanjutnya hadiah. Yang pertama itu saling mencintai. Nah, ini kenapa kok saling mencintai? Nanti tadi kan sudah disampaikan ya di
hadis bahwasannya ketika kita memberi kepada orang lain itu merupakan suatu bentuk rasa sayang kita kepada orang tersebut. Oke, selanjutnya yang kedua itu mempererat hubungan persaudaraan. Jadi kita itu semakin dekat dengan orang tersebut, semakin menumbuhkan rasa persaudaraan dengan orang tersebut. Oke, selanjutnya meningkatkan sifat saling peduli. Oke, yang terakhir yaitu menghilangkan rasa dendam. Jadi kalau misalnya kita punya dendam dengan seseorang, kalau dengan ucapan atau hanya dengan meminta maaf itu kan terkadang kurang mempan gitu ya. Terkadang masih ada dendam dalam hati. Tapi kalau misalnya dengan pendekatan hati ke hati, kita akan bisa berdamai dengan orang tersebut ya. Oke, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, alhamdulillah kalau sudah cukup paham. Semoga apa yang Ibu sampaikan semuanya dapat memahami ya. Oke, sebelum mengakhiri, Ibu ada quotes terakhir. Sedekah itu tidak akan mengurangi hartamu, tapi tentunya melalui sedekah Allah akan memuliakan kita dan tidak akan ada orang yang merendahkan diri karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajat tersebut, derajat orang tersebut. Oke. Nah, itu quotes hari ini. Jadi jangan sampai kita berpikiran kita itu banyak harta, banyak uang, tapi ketika kita bersedekah takut berkurang. Jangan seperti itu. Karena meskipun kita sedikit mengeluarkan harta untuk bersedekah, tapi Allah akan membalasnya dengan berlipat ganda. Amin, amin ya robbal alamin. Mungkin itu pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Jangan lupa untuk minggu depan dibaca lagi materi-materi yang akan Ibu sampaikan. Ada yang tahu tentang apa? Ya, betul, tentang wakaf ya. Jadi silahkan baca-baca materi wakaf. Nah, mungkin itu yang dapat Ibu sampaikan ya pada pertemuan kali ini. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan ketika Ibu menyampaikan materi. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.